Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Winona BK dengan NIM 24109113200035. Di sini saya akan membahas mengenai Surface of Anatomy dengan dosen pengampu Dr. Oski Ilandri, Magister Kesehatan. Pada minggu lalu kami membahas mengenai Surface of Anatomy. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi apa saja yang sudah saya tangkap dari pembelajaran minggu lalu. Yang pertama itu, sebelum kita masuk kepada anatominya, kita harus mengetahui dulu nih, apa pengertiannya. Jadi, surface of anatomy itu merupakan cabang ilmu morfologi dan juga berhubungan dengan biologi evolusionis yang mempelajari fitur eksternal tubuh seperti bentuk, proporsi tubuh, dan titik acuan permukaan yang berhubungan dengan struktur yang lebih dalam. Nah, mari nih kita mengkualifikasikan anatomi itu. Jadi anatomi itu dibagi menjadi dua, yaitu anatomi aksial dan juga apendikular. Jadi apa sih yang aksial ini? Yang aksial itu merupakan rangka sumbu tubuh yang terdiri dari tulang kepala, leher, punggung, dan dada. Lalu yang kedua adalah apendikular, merupakan rangka tambahan yang terdiri dari tulang yang melekat pada rangka aksial. Di sini kita akan masuk kepada anatomi pertama pada penjelasan minggu lalu, yaitu rambut atau hair. Jadi, anatomi pertama yaitu adalah surface anatomy of hair. Jadi kita bisa lihat di sini rambut. Nih, jadi kenapa nih kita bisa punya rambut gitu ya? Kenapa manusia ada tumbuh rambut? Jadi rambut ini punya 3 fungsi. Yang pertama ada proteksi, yang kedua ada regulasi suhu, dan yang ketiga adalah fungsi evolusi. Jadi yang pertama itu rambut sebagai proteksi. Di sini rambut dibagi menjadi beberapa bagian, seperti di kepala untuk melindungi dari paparan langsung sinar matahari dan cedera fisik, seperti di alis dan bulu mata. Nih, alis dan bulu mata itu membantu melindungi mata dari keringat atau benda asing. Jadi kenapa nih kita punya alis, kita punya bulu mata? Itu bukan tumbuh karena tidak ada fungsi, tapi semua itu punya fungsi masing-masing dan punya perannya masing-masing seperti rambut. Rambut tumbuh di kepala kita itu fungsinya ya supaya kita bisa menahan keringat, menahan paparan matahari. Bulu mata berfungsi untuk apa? Ya tadi, seperti keringat dan benda asing tidak mudah jatuh dan mengganggu penglihatan kita. Seperti di alis, supaya ketika ada keringat kita dari kepala ini menetes, nah itu tidak mempengaruhi penglihatan kita. Lalu seperti di daerah, seperti di kemaluan, nah itu juga melindungi dari paparan debu dan melindungi pada saat berhubungan seksual. Di sini juga ada anatomi mengenai rambut, itu bagian ketiak. Di sini itu adalah masuk pada regulasi suhu, di mana rambut juga berfungsi untuk mengatur suhu tubuh kita di daerah ketiak. Nah, pada ketiak ini juga tidak ada rambut atau kulit yang bersentuhan dengan kulit langsung. Jadi fungsinya itu supaya sama keringatnya itu tidak langsung menempel pada kulit. Jadi ketiak kita tidak terasa lebih panas. Jadi kita lebih mengatur suhu pada kulit kita. Lalu fungsi secara evolusinya nih. Fungsi secara evolusinya sebagai bagian dari evolusi manusia, terutama untuk perlindungan dan kepekaan. Itu untuk rambut. Lalu untuk evolusi rambut pada tubuh manusia itu berhubungan dengan perubahan adaptasi lingkungan dan kebutuhan fungsional. Jadi mengapa dahulu kita itu punya, dulu kan di zaman dulu pasti seperti penjelasan minggu lalu, bulu atau rambut itu tebal kan. Namun seiring berjalannya waktu dengan teori evolusi, dengan biologi, maka rambut itu secara ilmiahnya berkembang secara fungsional. Lalu kita bisa lanjut lagi pada anatomi of hidung. Nih, kita
kita boleh next slide untuk hidung. Oke, kita hapus dulu. Itu adalah ini bagian dari rangkuman mengenai tadi rambut. Ada 3 fungsi. Nah, jadi ada rambut kemaluan. Maaf, kita hapus dulu. Ya, kita hapus dulu mengenai. Nah, nih, kita hapus dulu. Nah, ini merupakan bagian dari penjelasan tadi. Ini adalah rangkumannya dengan fungsi rambut tadi ada 3, dan ini ada jenis-jenis rambut itu rambut di kemaluan, rambut di kepala, rambut di alis, di bulu mata, dan rambut di ketiak. Baik, kita bisa langsung lanjut aja ke hidung. Nah, di sini ada surface anatomy of nose. Di sini kita ada hidung, nih hidung, 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 hidung. Oke, surface anatomy of nose. Jadi, mengapa nih pada penjelasan minggu lalu nih, pertanyaan awalnya adalah mengapa lubang hidung itu menghadapnya ke bawah. Nah, jadi apa nih fungsinya? Jadi lubang hidung itu menghadap ke bawah itu untuk mencegah masuknya kotoran air dan partikel-partikel lainnya ke saluran hidung, dan juga membantu menyaring udara sebelum mencapai paru-paru. Jadi boleh next kita lihat penjelasannya. Oke. Jadi, kita masuk pada penjelasannya. Kita hapus dulu. Nah, tadi itu cuma pengenalan mengenai hidung. Jadi, lubang hidung itu menghadap ke bawah, itu berfungsi untuk mencegah kotoran tadi, terus partikel lain yang masuk ke saluran hidung, serta membantu menyaring udara sebelum mencapai paru. Jadi hidung itu berbentuk segitiga disebabkan oleh kombinasi tulang hidung di bagian atas dan tulang rawan di bagian bawah. Jadi itu berfungsi untuk memberikan bentuk dan juga fleksibilitas. Lalu tulang hidung itu fungsinya apa sih? Nah, tulang hidung itu berfungsi sebagai penopang dasar. Nih, tulang hidung tadi kita gambar di sini. Tulang hidung di sini fungsinya sebagai penopang dasar yang kuat di atas hidung. Lalu kita bisa masuk, kita hapus dulu, kita bisa next slide. Nah, kita bisa next yaitu surface of anatomy hair atau ear. Ya, maaf, oke. Survei anatomy of telinga nih. Mengapa orang memiliki cuping telinga? Nah, cuping telinga itu atau lobus pada bagian bawah yang lembut itu fungsinya untuk keseimbangan dan aliran darah. Karena di situ banyak mengandung pembuluh darah. Di sini kita bertanya-tanya nih, apa nih fungsi dari telinga ini? Nah, fungsi dari telinga itu yaitu menangkap dan mengarahkan suara menuju saluran telinga yang kemudian disikluskan ke telinga bagian dalam untuk diproses sebagai sinyal pendengaran. Jadi di sini ini cuping telinga. Oke, kita gambar dulu ini cuping telinga. Nanti suara masuk, ada penyaringan di dalam sehingga kita dapat menangkap sinyal dengan baik. Nah, ini telinga, ini organ-organnya. Nah, kita bisa next slide untuk lihat penjelasannya. Nah, kita hapus dulu. Nah, kita masuk pada penjelasannya. Di sini telinga. Jadi, cuping telinga yang tadi, lobus, itu berfungsi sebagai keseimbangan dan aliran darah. Lalu fungsinya tadi juga menangkap dan mengarahkan suara menuju saluran telinga yang kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam dan diproses sebagai sinyal pendengaran. Jadi itu memiliki fungsi yang masing-masing membantu kita dalam proses kehidupan. Baik, kita boleh lanjut, next slide. Nah, kita masuk ke pembeda seks antara perempuan dan juga laki-laki. Di sini perempuan dan laki-laki itu jelas berbeda ya. Jadi mengapa pertanyaan minggu lalu panggul perempuan lebih besar daripada laki-laki? Itu karena perbedaan fungsional dan juga evolusioner dalam peran reproduksi. Jadi fungsi panggul perempuan itu untuk memfasilitasi
kelahiran bagi bayi. Dan juga pinggul yang lebih besar dan letak yang berbentuk, jadi nih, pinggulnya jauh lebih besar dibanding pinggul laki-laki. Mohon maaf, di sini saya memberikan gambaran. Pinggulnya itu jauh lebih besar, ini yang bagian wanita di sebelah kiri saya, dan mohon maaf, di bagian kanan saya itu adalah panggulnya laki-laki, itu jauh lebih kecil dibandingkan panggulnya perempuan. Di situ yang pertama tadi untuk memfasilitasi kelahiran bayi, di mana panggul yang lebih besar itu dan letaknya berbentuk lebih bulat memungkinkan untuk lebih besar melewati kepala bayi saat melahirkan. Dan juga itu sebagai proteksi ketika kita melakukan hubungan seksual. Lalu di sini juga ada pembedanya nih, bahwa laki-laki itu memiliki kumis dan juga jenggot yang ada. Jadi dia memiliki rambut di bagian sini dan sini yang tidak dimiliki oleh wanita, baik kita di sini dan tidak dimiliki oleh wanita. Tuh. Jadi itu sebagai pembeda bahwa lelaki itu dia memiliki rambut di bagian sini dan sini, lalu wanita dia tidak memiliki hal itu. Itulah yang menjadi pembedaan seks. Jadi kita bisa melihat nih, oh secara jelas yang mana yang pria, yang mana yang wanita. Kita bisa lihat dari segi fisik, dari segi wajah, kita bisa melihat langsung bahwa seorang pria itu mungkin dia pasti memiliki kumis atau dia pasti memiliki jenggot, dan juga wanita itu mungkin pasti tidak akan memiliki hal tersebut. Baik, kita bisa lanjut ke next slide. Nah, ini penjelasannya kita hapus dulu. Bagian pembeda seks. Nah, wanita itu tadi dia tidak tumbuh kumis maupun jenggot. Bentuk dagunya juga seringkali berbentuk bulat dan runcing. Dia lebih runcing dan lebih halus dibandingkan pria tadi. Boleh kita ke slide yang tadi? Kita bisa lihat lagi. Next lagi di gambar. Nah, di sini bentuk wajahnya perempuan itu jauh lebih runcing dan juga dia terlihat lebih tirus dibandingkan laki-laki. Di sini pola wajah laki-laki itu lebih terlihat tegas dan karena ditambah dengan action jenggot dan juga kumis, dia lebih terlihat dewasa dan kepriaan lah. Oke, bisa next lagi ke penjelasan. Nah, di sini tadi dia ada brewok ya, brewok, kumis dan juga janggut, dagunya lebih besar, lebih lebar, terus rahangnya juga lebih besar, lebih jelas, terus lebih tebal dan juga tulang dahi lebih menonjol, bentuk wajah cenderung lebih persegi. Nah, ini pembeda laki-laki dan perempuan. Kalian dapat lihat dahinya nampak lebih rata kalau yang perempuan, sedangkan panggulnya juga lebih lebar dan juga lebih bulat. Baik, kita bisa next langsung di penjelasan yaitu Surface Anatomy of Heart, atau kita masuk ke bagian jantung. Ini dia jantung. Nah, kita coret dulu. Set. Oke. Jadi untuk penjelasan di bagian jantung ini kita hapus dulu. Kita bisa langsung next slide aja karena di sini saya sudah mengklasifikasikan langsung. Ada gambar. Oke. Baik. Di sini mengenai jantung, Surface Anatomy of jantung. Jadi jantung itu terletak di rongga dada, agak ke sebelah kiri, berbentuk seperti otot lurik, percabangan, dan sarafnya itu otonom. Terdiri atas 4 ruang, yaitu bilik, 2 bilik, dan 2 serambi. Terdapat sekat antara bilik dan serambi, seperti sekat tricuspidalis, yaitu serambi kanan dan bilik kanan di sekat itu, dan sekat bicuspidalis itu serambi kiri dan bilik kiri. Yang lalu dia berfungsi memompa darah serta besar jantung itu kira-kira sekepal tangan kita. Jadi kalau kita pengen lihat jantung kita sebesar apa, jantung kita itu sebesar sekepal tangan kita ini dan beratnya 300 gram. Baik, saya akan mengklasifikasi organ jantung di sini. Nah, pada bagian yang pertama itu adalah, nih saya bulatin di sini, itu merupakan superior vena cava.
Di situ adalah carries-nya blood to heart. Jadi dia itu membawa darah yang kurang oksigen. Kita lanjut lagi, di situ kita bisa melihat ada aorta. Kita coret dulu, set. Kita bisa lihat di sini ada aorta. Di situ fungsinya adalah pembuluh darah utama yang membawa darah kaya akan oksigen. Lalu kita bisa next lagi, kita lihat di sini. Wah, di sini ada right atrium. Jadi kita bisa lihat di sini, nah, right atrium apa nih fungsinya? Fungsinya itu adalah menerima darah yang mengandung sedikit O2 dan banyak CO2-nya. Lalu kita turun lagi dari right atrium tadi, kita turun lagi ke right ventricle. Nah ya, maaf. Nah, kita bisa bulatin lagi. Nah, di situ fungsinya apa sih? Fungsinya itu memompa darah ke paru-paru, memompa darah kotor ke paru-paru untuk dioksigenasi. Jadi fungsinya di situ dia memompa darah kotor untuk dioksigenasikan ke paru-paru. Lalu kita turun lagi nih dari right ventricle tadi, kita turun ke interior vena cava. Nih, ini sudah ada petunjuknya, set, dibulat di bagian bawah itu. Nah, itu apa sih fungsinya? Nah, fungsinya itu membawa darah teroksigenasi dari bawah tubuh. Lalu kita main lagi ke sebelah kanan, kita bisa lihat dari tunjukan warna hitam itu sudah terlihat namanya, yaitu pulmonary artery. Kita bulatin. Set. Apa nih fungsinya? Fungsinya itu membawa darah kurang akan oksigen. Lalu kita turun lagi, kita lihat ada apa di sini? Di sini ada left atrium. Fungsinya untuk apa? Fungsinya mengumpulkan darah kaya oksigen. Lalu kita turun pada klasifikasi terakhir, yaitu left ventricle. Di sini fungsinya adalah memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, baik. Jadi pada organ jantung itu seperti yang kita tahu lagi, fungsinya adalah memompa darah. Di sini pemompaan darah itu ada yang namanya peredaran darah. Jadi peredaran darah itu ada yang besar, ada yang kecil. Jadi yang besar itu kaya akan oksigen, sedangkan yang kecil itu kaya akan karbon dioksida. Jadi di sini itu kita bisa lihat, nih, kita bisa lihat di merah ini, lihat jalannya. Jadi saya akan memberikan pergerakan di mana sistem peredaran darah besar itu peredaran darah yang mengangkut darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Dan peredaran darah ini disebut dengan sistematik. Jadi gimana nih cara ngebedainnya dan cara ngingatin bahwa mana nih peredaran darah yang besar dan peredaran darah kecil. Pokoknya ingat kalau yang besar itu kaya akan oksigen, yang kecil itu dia kaya akan karbon dioksida. Dan peredaran darahnya itu yang besar itu jantung seluruh tubuh jantung, sedangkan yang kecil itu di sini dia jantung, paru-paru, dan jantung. Jadi kita baca nih penjelasannya. Di sini sistem peredaran darah kecil ini mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Peredaran darah kecil ini disebut juga peredaran darah pulmonal. Jadi cara bedanya nih, kalau besar itu jantung seluruh tubuh jantung. Jadi kalau misalnya yang kecil berarti jantung, paru-paru, jantung. Jadi masuknya itu peredaran besar itu dari bilik kiri, dia mengalir menuju aorta. Dari aorta dia mengalir lagi ke arteri. Dia jalan di sini nih. Arteri dari aorta, dia jalan di sini. Set gitu. Berarti dari bilik kiri dia jalan lalu ke aorta, terus dia
bertemu dengan arteri. Nih, di jalan ke sini. Set, dia bertemu dengan arteri. Nih, arteri. Arteri. Nah, dia bertemu dengan arteri, lalu dia masuk ke tubuh kita. Dia jalan gini, set, ke tubuh kita. Lalu dia bergeraklah dia ke vena. Di mana vena? Bergeraklah dia mengalir ke vena. Vena, vena. Tuh, bergeraklah dia ke vena. Lalu dia kembali ke serambi kanan. Set. Nah, untuk peredaran darah kecil, dia itu mengalirnya dari bilik kanan. Nih, kita bisa lihat nih bilik kanan. Berarti dari sini, dia mengalir berputar ke arteri pulmonalis. Set, ini pulmonalis. Terus dia dari pulmonalis masuk ke paru-paru kita. Set. Nah, bedanya nih. Bedanya yang besar tadi dia dari bawah ke tubuh. Kalau yang kecil itu dia ke atas, kita ke paru-paru. Dari paru-paru tadi kita menjalar lagi ke vena pulmonalis. Nah, bertemu lagi vena pulmonalis, lalu berakhir di serambi kiri. Nah, serambi kiri. Set. Dah. Itu deh penjelasannya. Jadi, tidak terlalu sulit kan untuk peredaran darah dari yang kecil dan besar. Jadi, cara membedakannya itu seperti tadi. Kalau besar itu jantung tubuh jantung. Kalau yang kecil, jantung paru-paru jantung. Jadi, ini yang besar. Ini yang kecil. Kecil, maaf tulisannya jelek, yang ini yang besar. Nah, baik. Nah, kita masuk ke surface anatomy terakhir, yaitu surface anatomy of abdomen. Di sini dia ada dibagi pembagian pertama, yaitu pembagian abdomen untuk keperluan klinis, dibagi 4 kuadran. Lalu ada 9 region juga, ini 9 region. Di sini ada 4 kuadran. Kuadran pertama itu yang singkatannya RUQ atau right upper quadrant. Di sini dia mencakup bagian tubuh, ada hati, ada kantong empedu, ada sebagian lambung, ada pankreas, ada usus kecil dan usus besar. Lalu ada left upper quadrant atau LUQ. Di sini dia mencakup sebagian lambung, ada limpa, ada usus besar, ada pankreas, ada ginjal. Lalu kita turun pada kuadran kanan bawah atau right lower quadrant, RLQ. Di sini dia ada sekum, di mana itu tempat pertemuan usus kecil dan usus besar. Ada usus besar atau appendix, ada organ reproduksi bagian kanan pada wanita. Lalu di pembagian 4 kuadran ini yang terakhir ada left lower quadrant atau LLQ. Di sini dia mencakup sebagian usus besar, lalu ada reproduksi bagian kiri pada wanita. Kita masuk lagi kepada 9 region dari abdomen. Mohon maaf. Jadi yang pertama ada region epigastrik atau di bagian tengah atas. Yang kedua ini ada di kanan atas, right hypochondrium dextra. Lalu di bagian kiri ada region dari hypochondrium sinistra. Lalu yang keempat itu ada region umbilical atau di tengah di sini. Lalu ada region lumbar kanan, yaitu di bagian sini. Lalu ada juga di bagian kirinya, di kiri tengah, yaitu region lumbar kiri. Lalu di bagian ketujuh itu ada region hipogastrik atau suprapublik di bagian bawah pusar, yaitu ini. Lalu di sebelah kanan dan kirinya itu ada ilika kanan dan ilika kiri. Baik, itu saja penjelasan mengenai surface anatomy abdomen. Bisa next, kita bisa untuk melihat penjelasannya. Ini tadi beberapa yang sudah yang tadi saya jelaskan.
mengenai Surface Anatomy of Abdomen. Di sini catatan secara seringkasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan Surface Anatomy of Abdomen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan ketidakjelasan dalam penjelasan saya. Saya harap ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila.